Alhamdulillahilladzi abaha lana minal makasibi ahallaha wa azkaha wa aqwamaha bimasalihil ibadi wa aulaha wa harrama alaina kulla kasbin mabniyin ala zulmin nufusi wa hawaha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khalaqal khalaiqa fasawwaha wa bayyana lana turqa rusdiha wa hudaha wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh awlal khaliqati ibadatan wa muamalatan wa atqaha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu min ahlil ardi min adnaha wa aqsaha. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Daril Muttaqin yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, di kesempatan siang Jumat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga kekuatan sehingga bisa hadir berkumpul kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah selalu diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan juga kita mengharap semoga selalu Allah bukakan pikiran dan hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menyerap dan menerima ilmu-ilmu dan petuah-petuah agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sering dengar ya, dan juga kita sering membaca ayat yang berbunyi alhaakumut takatsur, yang artinya saling memperbanyak harta membuat kamu jadi lalai. Saudara, ketika turun ayat ini, Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, yaitu perkataan yang berbunyi yaqulu ibnu Adam, manusia berkata, kata Nabi, mali mali, ini hartaku, itu hartaku. Wa hal laka ya ibna Adam illa ma akalta fa abnaita. Bukankah yang dikatakan harta kamu wahai manusia yang kamu makan sampai habis? Itu harta kita. Ya, kita makan maka jadi darah, jadi daging. Nah itu nggak ada yang bisa gugat dan nggak ada yang bisa tarik lagi. Au labista fa ablaita. Yang kedua, yang kita pakai, pakaian yang kita pakai, ya, mungkin juga jam, kendaraan sampai lapuk, ya, itu nggak ada yang gugat-gugat lagi. Nah yang ketiga, au tasaddaqta fa amdaita. Yang kamu sedekahkan, itulah yang kekal dan abadi. Jadi saudara-saudara, sebetulnya kita ini ya sekarang di dunia sedang mengurus harta, itu bukan harta kita ya. Karena kalau kita wafat, kalau kita meninggal, ya kita tinggalkan harta tersebut. Jadi harta kita mana dong? Oh, harta kita tadi yang telah disebutkan oleh Nabi, yang kita makan sampai habis, itu memang beneran harta kita. Yang kita pakai sampai lapuk dan jadi tupu, juga itu betul-betul pakaian yang kita pakai sampai lapuk merupakan harta kita. Dan yang paling penting lagi, autasoddaqta, yang kamu sedekahkan, yang kamu keluarkan untuk zakat, sedekah, infak, hadiah, hibah dan sebagainya untuk kebaikan, itulah yang dikatakan harta kita. Jadi salah besar kalau manusia mengatakan ini hartaku, itu hartaku. Padahal hartanya cuman sedikit. Yang pasti banget yang bermanfaat sampai akhirat adalah yang kita keluarkan untuk kebaikan. Itu memang benar-benar harta kita, saudara-saudara.
Maka dari itu kita jangan pelit buat diri kita. Ingat saudara-saudara, ini buat diri kita. Mungkin kalau buat diri orang kita pelit masih wajar kali. Tapi buat diri kita pelit, ini keterlaluan. Nah, gambarannya bagaimana? Kita pelit bersedekah. Ya, berarti kita pelit buat diri kita. Karena itulah nanti yang akan menemani kita di alam kubur. Hadirin saudara-saudara, ada sabda Nabi yang berbunyi, fa inna ma lahu maqaddama, rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan sesungguhnya harta seseorang yang ia telah keluarkan. Ini menguatkan hadis tadi bahwa harta kita yang telah kita keluarkan. Adapun yang belum berbentuk rumah, berbentuk kontrakan, berbentuk mobil yang mewah, itu bukan harta kita. Kita hanya ngurusin. Memang kadang-kadang aneh saudara-saudara, kita lebih sayang harta orang ketimbang harta kita. Mana harta orang itu yang kita urusin sekarang? Betul mang nama kita, tapi kita urusin, tak kita meninggal, kita tinggalkan. Mana hartanya yang telah ia sedekahkan. Jadi inilah saudara-saudara nasihat buat kita, nasihat buat saya, nasihat buat Anda, bahwa ingat kita bakalan meninggal dunia. Kalau meninggal yang disebut harta kita yang telah kita keluarkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya, umat Nabi Muhammad ini memang ujiannya sangat berat. Ujiannya yang paling pokok pada harta. Walaupun juga ujian pada wanita, ujian pada tahta. Tapi yang paling pokok adalah pada harta. Maka kadang-kadang orang ini lupa. Ketika mencari harta, dicari saudara-saudara sembarangan. Ya, yang halal, yang haram diambil semuanya. Demi untuk memperbanyak harta. Padahal nanti waktu meninggal, walaupun hartanya miliaran, nggak dibawa juga saudara-saudara. Itulah anehnya manusia. Dan itu kenyataan, mungkin kita rasakan saudara-saudara. Maka kita harus berusaha pandai-pandai memilih dan memilah. Mana yang halal, itulah yang kita ambil. Sedikit pun kita ambil saudara-saudara. Yang penting hati kita senang dan redo. Jangan karena ini sedikit merasa kurang. Akibatnya mencari sampai-sampai cara yang haram diambil juga. Nah, inilah yang membuat lalai. Lalai dengan agama, lalai ketika mencarinya. Nggak pandai memilih. Nggak pandai mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Hadirin saudara-saudara, ada hadis Nabi yang berbunyi, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat ada ujiannya. Nah, ujian umatku kata Nabi pada harta. Lebih-lebih umat Nabi Muhammad mengalami masa-masa kemajuan. Teknologi begitu maju, perlengkapan rumah tangga begitu hebat. Boleh jadi orang tergiur. Akibatnya diingin memiliki walaupun dengan duit yang haram. Ini keliru lagi saudara-saudara. Jadi betul-betul memang yang paling berbahaya pada umat Nabi adalah harta. Dengan sebab harta mereka berbuat yang dilarang oleh agama. Ambillah dan usahakanlah harta yang halal. Kalau harta yang halal insya Allah akan membawa keberkahan. Akan membawa kebaikan dunia, ada juga membawa kebaikan akhirat. Saudara, ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, nikmal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baik harta yang halal dimiliki oleh orang yang soleh. Jadi kalau harta yang halal dimiliki oleh orang yang baik, pasti dia akan berbuat baik. Ini yang disebutkan di dalam hadis, yasna'u bihi ma'rufan wa yasilu bihi rahimah. Dengan harta yang halal itu dia pakai untuk menyambung hubungan silaturahim, untuk berbuat baik, untuk berbagi kepada keluarga, kepada famili, kepada ponakan. Dibagi saudara-saudara, dia punya uang lebih begitu. Atau juga dia berbuat baik untuk menyumbang, untuk beramal jariah. Walhasil Allah memuji, ya, Nabi Muhammad juga memuji orang-orang yang punya harta dan halal, kemudian disalurkan ke tempat yang baik. Kita mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, untuk kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.